hasilnya ya. Sangat estetik ya. Ya, baik ya. Ini udah mau masak ya teman-teman. Jadi kita harus masukkan minyaknya untuk dia lebih awet. Karena minyak itu adalah salah satu pengawet alami. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Farah dan Nabi Eri. Hari ini Farah bakalan kasih tahu bahan-bahan untuk bikin alat mie Aceh. Ini kenapa bahan-bahannya sebanyak ini? Karena Abi dapat pesanan dari orang Banda Aceh, yaitu alat mie Aceh. Nah, untuk rempah-rempahnya di sini ada 2 sendok ketumbar, terus 3 kembang bunga lawang, cengkeh 10, satu jari orang dewasa, ini kayu manis, satu jari orang dewasa ya kayu manisnya, setengah biji buah pala, 5 biji buah kapulaga, ini buah ketapang, kita pakai 10 ya teman-teman. Bumbu-bumbunya cabai kering setengah kilogram yang sudah direndam dengan air panas, seperempat kilogram cabai merah, 20 gram jahe, 2 ons bawang putih, 3 ons bawang merah, seperempat kilogram kemiri, seperempat kilogram kacang tanah. Sekarang teman-teman, Farah mau bungkusin ini semua buat Abi bawa ke pasar untuk digiling. Kenapa nggak digiling di rumah aja dengan blender? Karena kalau dengan blender dia kurang halus dan dia itu lebih susah. Kalau misalnya di pasar dia lebih halus, lebih mudah juga teman-teman. Langsung aja kita packing. Sekarang kita masukin. Sekarang ini tinggal sedikit lagi. Kita masukin cabai merahnya. Ini untuk percabean ya teman-teman. Sekarang kita masukin bawangnya. Ini sekalian jahenya biar nggak ketinggalan. Ini satu genggam lagi. Nggak sampai sih guys. Bawangan udah siap. Sekarang kita taruh kemiri. Ada. Sekarang kita taruh rempah-rempahnya. Rempah-rempah campur. Ini kita taruh satu-satu teman-teman. Dari yang paling besar, itu cabai.
kemiri dan kacang dan rempah-rempahnya. Udah siap, tinggal kasih ke Abi. Ini teman-teman, Abi udah bawa pulang bumbunya. Di sini segini ya hasilnya. Sekarang mari kita unboxing. Nih, betapa halusnya, betapa mulusnya. Farah gemes, pengen Farah. Ini mau Farah masak, mau Farah matangin. Tapi ada bahan tambahan ya teman-teman. Ini dia. Ini dipakainya setengah ya teman-teman, setengah bungkus. Ini juga setengah bungkus. Nah, di sini Farah masaknya nggak sendirian teman-teman. Farah berdua sama Abi. Langsung aja kita ke proses pematangannya. Teman-teman, sebelum kita ke proses pematangannya, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan satu lagi nih ketinggalan, lonceng notifikasinya. Di sini sebelum kita memasak ini, Abi taruh minyak sedikit dulu di wajannya agar nanti gak lengket si bumbu mie Acehnya ya. Langsung aja kita lihat pembuatan cara pemasakan bumbu alat mie Acehnya. Di sini Abi sedang menuangkan sedikit minyak. Kenapa Farah bilangnya alat ya untuk bumbunya itu? Karena di Aceh itu alat itu sama dengan bumbu ya kalau nggak salah. Biasanya kan ada alat mie Aceh, alat mie goreng, banyak lagi alat bumbu goreng, kan masih banyak lagi ya teman-teman. Sekarang Abi masukin si bumbu minyak. Lalu Abi buka sedikit dan Abi tuangkan ke wajannya. Kalau teman-teman bisa lihat itu penuh wajan ya teman-teman. Sudah mulai, kalau teman-teman bisa lihat ya, di samping sebelah sana itu sudah mulai mencerat-mencerat ya. Tuh, dia kayak mencerat-mencerat gitu loh teman-teman. Kita ganti wajan ya teman-teman, ini agak kekecilan rupanya ya. Ini teman-teman, kita ganti wajan karena wajan pertama terlalu kekecilan ya. Ini wajannya, ini kita bikin jadi wajan anti lengket dengan cara ini wajannya kita cuci pertama kan, habis itu kita keringkan sampai berasap, lalu kita beri minyak sedikit ya. Nah, itu langsung bluk-kutuk ya minyaknya. Kita rata-ratain dulu ya teman-teman. Itu teman-teman proses penuangan alat mie atau bumbu mie Aceh ya. Itu Abi lagi ngaduk ya teman-teman. Ini Abi. Makasih. Iya, sama-sama. Ini lagi, Bi. Ini bumbu apa aja? Penyedap sudah masuk ya teman-teman. Kita aduk terus sampai dia berkutuk. Ini kita aduk. Kenapa kita aduk? Supaya di bawahnya tidak lengket dan tidak gosong. Ini teman-teman sudah mulai keluar asap dari gunung berapi ya teman-teman. Sekarang berarti Abi sudah mulai harus pakai sarung tangan limited edition ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman sarung tangan limited editionnya ya. Sangat estetik ya. Ya, baik ya. Ini tandanya sudah setengah matang ya teman-teman. Dari mana kita tanda? Karena dia sudah mulai keluar minyak ya teman-teman. Itu udah mulai harum ya teman-teman baunya.
Ini udah mau masak ya teman-teman. Jadi kita harus masukkan minyaknya untuk dia lebih awet. Karena minyak itu adalah salah satu pengawet alami. Jadi teman-teman, ini bumbunya udah hampir masak. Coba lihat di pinggir itu, di pinggir wajan itu sudah tidak lengket lagi bumbu dengan wajan. Ya, itu menunjukkan bahwa bumbu sudah masak dan bumbu pun sudah berminyak. Berarti bumbu kita sudah matang, ya. Jadi sekarang kita matiin apinya. Ini sudah masak teman-teman, jadi kita pilahin aja biar kita mudah reviewnya. Ini udah matang dan sekarang kita tunggu dingin baru kita bungkus atau kita packaging. Dan demikianlah vlog Farah hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.